Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang statistik inferensial. Statistik inferensial itu merupakan statistik yang berkaitan dengan analisis data. Analisis data ini yang dimaksud adalah sampel yang kemudian dilakukan penyimpulan yang digenerasikan kepada seluruh subjek tempat data diambil, atau biasa kita sebut dengan populasi. Statistik inferensial adalah statistik yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini bersifat umum dari data yang telah kita cari, kita susun, dan kita olah. Sedangkan menurut pendapat ahli yang lain, statistik inferensial itu biasa disebut dengan statistik induktif. Ini bermaksud untuk menyajikan, menganalisa data dari suatu kelompok untuk ditarik kesimpulan-kesimpulan, prinsip-prinsip tertentu yang berlaku bagi kelompok yang lebih besar atau biasa kita sebut populasi, di samping berlaku bagi kelompok yang bersangkutan, yaitu sampel. Jadi perlu diingat bahwa statistik inferensial merupakan langkah akhir dari tugas statistik. Kenapa jadi langkah akhir? Karena dalam setiap penelitian, kesimpulan inilah yang kita inginkan. Selanjutnya, perlu kita ingat bahwa statistik inferensial harus berdasar pada statistik deskriptif. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, statistik deskriptif, sehingga kedua-duanya antara deskriptif dan inferensial itu harus ditempuh secara benar agar kita mendapatkan kegunaan maksimal yang berupa kesimpulan itu memang mendekati kebenaran dari statistika ini. Selanjutnya kita akan belajar jenis statistik inferensial. Jenis statistik inferensial dibagi menjadi dua. Yang pertama ada statistik parametrik, yaitu tentang ilmu statistik yang digunakan untuk data-data yang memiliki sebaran normal dan memiliki skala interval atau rasio. Jadi data distribusinya harus normal dan datanya itu berupa skala interval atau rasio. Selanjutnya ada statistik non-parametrik. Ini biasa disebut dengan statistik bebas sebaran. Ini dapat digunakan pada data yang memiliki sebaran normal atau tidak dan memiliki skala nominal atau ordinal. Jadi kalau tadi statistik parametrik itu salah satu syaratnya dia datanya harus berdistribusi normal, sedangkan yang non parametrik tidak harus, jadi bisa normal atau tidak, dan datanya harus berupa skala nominal atau ordinal. Coba teman-teman perhatikan ini ya, tabelnya. Ini ketika kita nanti menginput data dari penelitian yang akan kita teliti, ketika kita sudah menginput data, maka kita seleksi dulu apakah dia berdistribusi normal, terus bentuk skala datanya itu apa, interval dan rasio atau bukan. Kalau iya memang betul berdistribusi normal dan bentuknya skala interval dan rasio, maka kita akan mengujinya dengan uji parametrik. Kebalikannya, jika tidak normal dan bentuk skalanya bukan interval rasio, maka dia menggunakan uji non parametrik. Ini ada beberapa pertanyaan yang barangkali memudahkan kita untuk pemilihan metode statistik, atau bisa kita sebut dengan langkah-langkah pemilihan metode statistik, begitu ya. Untuk yang pertama, apakah distribusi data itu diketahui? Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini, jika distribusi data ternyata tidak diketahui, maka statistik yang sesuai yaitu statistik non-parametrik. Kebalikannya, jika distribusi data diketahui, maka kita harus melihat jenis distribusi data tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah data berdistribusi normal? Jika data yang kita miliki itu tidak berdistribusi normal,
maka statistik yang sesuai yaitu kita menggunakan statistik non-parametrik. Jika data berdistribusi normal, maka statistik yang sesuai yaitu statistik parametrik. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apakah sampel ditarik secara random? Nah, jawabannya jika sampel tidak ditarik secara random, maka statistik yang sesuai yaitu statistik non-parametrik. Kebalikannya, jika sampel ditarik secara random, maka statistik yang sesuai yaitu statistik parametrik. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah varian kelompok sama? Nah, jika varian kelompok yang kita punya itu tidak sama, maka statistik yang sesuai yaitu statistik non-parametrik. Kebalikannya, jika varian kelompok sama, maka statistik yang sesuai adalah statistik parametrik. Untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana jenis skala pengukuran data? Jika skala pengukuran data nominal dan ordinal, maka statistik yang sesuai yaitu statistik non-parametrik. Kebalikannya, jika skala pengukuran data interval dan rasio, maka statistik yang sesuai adalah statistik parametrik. Nah, bagaimana kita tahu kalau distribusi data kita sudah diketahui, kalau distribusi data kita normal atau tidak, sampel yang ditarik kita random atau tidak, varian kelompoknya sama atau tidak. Nah, jenis skala pengukuran datanya kita berupa nominal, ordinal, atau interval rasio. Itu beberapa pertanyaan tersebut atau jawaban tersebut itu sudah kita pelajari pada statistik deskriptif. Dari distribusi data normal itu sudah kita pelajari. Lalu sampel yang ditarik secara random atau tidak kita sudah pelajari di bagian sampling. Jenis skala pengukuran data juga sudah kita pelajari. Nah, untuk varian kelompoknya juga sudah kita pelajari. Begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, mari kita diskusikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.